Jadi menurut saya, bagi saya juara itu Anda menjadi yang terbaik di bidang yang Anda yang kepingin Anda tekunin, lawan Anda yang terberat adalah diri Anda sendiri. Nah, melihat mereka yang juara, ya, apakah itu juara di dalam dunia bisnis atau kemudian juara di dalam kita membangun sebuah karir gitu ya, atau juara kelas atau juara-juara yang lain. Kita jadi bertanya-tanya, apakah juara ini hanya dimiliki oleh segelintir orang? Atau semestinya setiap orang bisa menjadi juara, tetapi nggak tahu aja caranya. Pak Tung, bicara tentang juara di dalam dunia bisnis, kita juga melihat ada banyak sekali bisnis-bisnis yang juara karena misalkan menjadi dekakorn, menjadi unicorn dan sebagainya. ya, Pertanyaannya nih gitu ya Pak Tung, ini juara-juara ini hanya milik segelintir orang atau sebenarnya setiap orang tuh bisa nggak sih sebenarnya jadi juara? Nah ini kalau menurut pandangan Pak Tungnya, belajar udah ketemu dengan banyak pebisnis, banyak orang-orang yang juara dan sebagainya. Sebenarnya definisi juara ini supaya kita bisa punya pemahaman yang sama. Apakah semata-mata karena dia raih prestasi menjadi yang itu udah disebut sebagai juara atau akhirnya Patung menemukan definisi yang lain? Silakan Patung. jadi juara itu kalau misalnya seperti badminton atau olimpiade begitu ya, itu yang menarik itu yang juara cuma sedikit. Maksudnya yang juara cuma sedikit itu ya. Jadi misalnya juara lari, waduh, juara satu you get everything. Selisihnya cuma 0,01 detik no. Kalau balapan 100 meter kan cuma 0,1 detik atau 0, berapa detik. Bahkan kadang finishnya bareng. Pakai foto finish baru Anda terbukti juara. Kenapa kok bisa juara? Karena hidung Anda lagi begini, bulu hidungnya keluar 1 milimeter, ternyata finish dulu bulu hidung Anda, dan Anda juara. Yang juara satu dapat everything, dapat iklan, dapat endorse, dapat hadiah. Kemarin dapat hadiah miliar-miliar, dapat rumah. Juara dua ya dapat medali perak, no sedikit. Juara tiga dapat medali perunggu. Juara empat dapat foto saja sama stadionnya, ya toh ya. Tidak dapat apa-apa. Nah, tapi di dalam hidup ini ternyata ataupun di dalam bisnis kita bisa juara di kategori kita masing-masing. Dan bukan seperti yang di dalam olimpiade yang menang cuma 1, 2, 3. Di dalam bisnis bisa kok yang menang banyak, bukan hanya satu. Jadi menurut saya, bagi saya juara itu Anda menjadi yang terbaik di bidang yang Anda yang kepingin Anda tekunin, lawan Anda yang terberat adalah diri Anda sendiri. Nah, dan saya punya prinsip-prinsip bagaimana menang ataupun istilahnya juara di dalam kehidupan ataupun di dalam sekolah Anda ataupun di dalam bisnis Anda. Nah, ada yang nanya, loh apa Pak Tung ini sudah terbukti kok berani-beraninya ngajar seperti begini begitu ya. Ya, tapi sekali lagi lah. Jadi dalam kesempatan ini contohnya kalau saya di sekolah ya lumayan lah jadi mahasiswa teladan nomor 1, juara lomba karya tulis ilmiah. Loh iya Pak Tung dari dulunya pinter. Enggak ya. Dulu waktu saya SMA, teman saya tahu bahwa saya SMA rodok goblok. Sudah goblok, nakal lagi. Tapi pada waktu kuliah bisa jadi mahasiswa teladan nomor 1, juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat P4. Terus kemudian, kalau di dalam bisnis, ya mungkin saya bukan yang paling kaya se-Indonesia, enggak. Tapi lumayan loh, sebanten itu 100 pembayar pajak. Saya di antara 11 juta orang, saya termasuk 100 pembayar pajak terbaik, kan lumayan kan berarti gitu ya. Banten ya. Jadi tidak usah review saldo lah, ya kan ada review saldo dong Kak, tidak usah pameran mobil mewahnya, tidak usah, pameran bayar pajaknya kan sudah jelas itu ya. Tapi sekali lagi, kalau di dalam kehidupan ya lumayan lah. Sejauh ini ya mungkin saya sekali lagi bukan yang keluarga yang bukan paling harmonis, tetap ada, tetapi so far so good menurut saya begitu ya. Dengan anak-anak ya so far so good gitu. Tentu saja tidak ada yang sempurna. Yang ada adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Nah, sekali lagi saya sharing apa yang saya tahu belum tentu benar. Jadi please teman-teman, jadi kita tetap harus rendah hati bahwa ya terus mau belajar, tapi saya sharing apa yang saya tahu yang membuat ya lumayan lah di dalam bisnis tadi, termasuk sebagai pembayar pajak terbaik 2020 untuk Banten gitu ya, Provinsi Banten, belum se-Indonesia, kalau bisa se-Indonesia nomor 1 saya juga mau gitu ya. Ya. Oke. Okay. Yes. Baik, Patung, kita jeda dulu. Tadi ada kalimat yang menarik loh, smart listener, yang disampaikan oleh Patung ya, bahwa kita mengakui bahwa kita nggak sempurna, tapi justru di titik itu atau di pengakuan itu ada ruang-ruang di mana kita bisa mengupgrade diri. Nah,
Nih, habis ini kita akan membahas ya bagaimana kita mengupgrade diri supaya kemudian selalu menjadi yang terbaik apa namanya dalam versi diri kita begitu ya. Karena pastinya kita ini diciptakan untuk sebuah versi-versi yang terbaik. Siapapun bisa menjadi juara ya. Persoalannya apakah Anda mau menjadi juara? Kadang-kadang kita sudah menjadi inferior atau menjadi kecil hati gitu ya karena melihat keberhasilan-keberhasilan orang lain dan menganggap bahwa kita kayaknya nggak cocok deh atau kayaknya nggak bisa deh atau nggak terlahir deh bisa untuk jadi juara ya. Padahal tadi disampaikan oleh Pak Tung, kita semuanya nggak ada yang sempurna. Tetapi kalau punya kesadaran itu berarti sebenarnya ada ruang-ruang untuk kemudian mengupdate diri kita. Nah, gimana sih caranya bisa menjadi juara dalam bisnis, juara dalam karir, juara dalam sekolah, juara dalam kehidupan, dan sebagainya, dan banyak lagi yang lainnya. Kita akan bahas prinsip-prinsipnya ya. Nah, Pak Tung, kita bahas nih. Kalau tadi Pak Tung mengatakan, saya mau sharing dari pengalaman saya, walaupun ini mungkin belum apa ya, kalau dibandingkan sama yang lain masih banyak lagi langit di atas langit. Tapi nggak ada salahnya kalau di-sharingkan karena tentunya Pak Tung nggak pengen jadi sukses sendirian dong, inginnya juga berbagi gitu kan ya. Nah, prinsipnya apa nih Pak Tung? Yang pertama yang bisa kita pelajari, silakan Pak Tung. Jadi pertama kali bahwa kita harus punya keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa menang itu mudah. Jadi juara itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat sedikit orang yang mau bayar ongkosnya kok. Sangat sedikit orang yang mau bangun sedikit lebih pagi. Sangat sedikit orang yang mau membaca buku. Sangat sedikit orang yang mau mendengarkan YouTube tapi bukan yang prank-prankan. Ya boleh lah sekali waktu yang prank, yang lucu-lucu, boleh seger-seger. Tetapi ya 80% adalah untuk meningkatkan diri, bukan untuk meningkatkan kesenangan diri. Halo, gitu ya. Itu beda ya, Patung ya. Dua hal yang berbeda ya. Sama, baca buku kan juga sama, bisa untuk menyenangkan diri, baca buku kan gitu ya, baca novel, baca ini ya boleh, kan itu menyegarkan, kita memperluas wawasan kita, keren banget, dan istilahnya kemampuan verbal kita juga meningkat kalau kita banyak baca buku, tetapi ya baca bukulah yang bermanfaat. Sangat sedikit orang yang mau istilahnya melakukan yang harus dilakukan. Ya atau ya, berani menyapa orang yang jauh lebih hebat, berani menawarkan something yang dia yakini bahwa itu bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi banyak orang takut berkenalan, tapi kenalan ya itu tadi, begitu banyaknya orang yang biasa-biasa saja dalam kehidupan. Jadi ikutin saya, nomor satu kita punya prinsip, menang itu mudah karena lawannya sedikit. Tadi di Instagram live gitu ya, pada waktu jeda iklan kan saya ditanya, Pak Tung resepnya apa jadi mahasiswa teladan? Saya singkat dengan sangat cepat ya. Resep jadi mahasiswa teladan itu 3 saja. Indeks prestasi di atas rata-rata teman, bisa rata-ratanya 3,5 ya, ada 3,6, 3,7, 3,8. Nggak harus yang paling nomor 1 kok. Nah, nggak harus 4,0, kalau bisa 4,0 even better gitu ya. Dan yang kedua, Anda aktif ikut lomba. Lomba A, B, C, D ikut. Jadi Anda ikut lomba itu Anda dikenal pintar. Jadi lomba walaupun belum tentu menang, akhirnya menang juga karena lawannya dikit. Yang ketiga, aktif di kegiatan sosial. Anda aktif di organisasi sosial, senat, lembaga apa, segala macam. Terus aktiflah di organisasi. Anda 3 ini jadi mahasiswa teladan. Bagaimana nomor 1, jadi bagaimana nilainya jadi yang bagus? Ada 4 saja. 1, baca 10 menit sebelum dan sesudah pelajaran. 10 menit nggak mampu, 2 menit saja Anda baca. Anda baca sebelum dan sesudah. Apa yang tadi saya pelajari? Besok mau belajar apa ya? Anda 2 menit aja. Anda di kelas kesannya paling pinter kok. Karena yang lain pas baca kok. Anda cuma menang 2 menit baca duluan. Halo, woi, 2 menit baca duluan Anda sudah dianggap pinter di kelas. Kemudian yang kedua, kerjakan soal-soal yang tahun lalu. Mohon maaf, dosen males, guru males, soalnya cuma itu saja. Ayo perhatikan. Nah, saya kerjakan soal-soal tahun lalu ya, jadi mahasiswa teladan gitu. Soalnya itu aja kok gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kalau mau nilainya bagus, Anda di kelas pastikan paham. Kalau tidak paham, Anda nanya terhadap guru Anda, boleh kok. Istilahnya dianggap goblok begitu ya. Dalam 3 menit, tapi daripada goblok seumur hidup tidak berani nanya, tanya sama teman, tanya sama gini. Sekarang sudah banyak sekali. Anda nanya sama Google, nanya sama apa, luar biasa. Yang keempat, Anda pastikan Anda istilahnya dianggap pintar. Caranya bagaimana? Tadi langsung baca, Anda sudah duduk deretan paling depan, terus kemudian aktif ikut lomba, jadi Anda di mata dosen itu dianggap pintar duluan. Waktu nanya itu Anda sudah baca dulu, jadi nanya dalam arti tahu. Itu lebih keren. Anda nanya kadang dalam arti tidak tahu. Kalau Anda nanya terus dalam arti tidak tahu kan dianggap goblok. Tapi sekarang kita punya strategi nanya supaya dianggap pintar. Sudah duduk deretan paling depan, kita sudah baca bukunya. Selamat siang Pak, kemarin saya baca buku ini, menunjukkan kita membaca. Nah, itu jadi menunjukkan kita pintar, kita kepingin dapat nilai A, sudah tahu,
Jadi 1, 2, 3, 4 kita akan dahsyat jadi masalah. Tapi pertanyaannya begini loh, teman-teman gitu. Mau nggak Anda belajar 2 menit sebelumnya? 2 menit aja. Menang itu mudah kok. Lawannya dikit, sangat sedikit orang yang mau baca 2 menit. Nah, sama di dalam kehidupan sama. Sangat sedikit orang yang mau istilahnya meluangkan waktu untuk merenung, menyimpulkan, terus membaca, cari mentor yang hebat, ikut seminar-seminar yang bermanfaat dalam kehidupan. Sangat sedikit kok orang yang mau bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding dia. Sangat sedikit kok orang yang mau datang pergi ke tempat orang yang lebih sukses dan ngomong, boleh saya bantu Bapak? Lebih banyak orang datang minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Yang paling parah semuanya diminta langsung. Utang, kerjaan, sumbangan diminta, Pak, minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Ya, boleh sih. Tapi kalau Anda datang, Pak, boleh saya bantu Bapak jauh lebih sukses dibanding hari ini? Saya orang bisa dipercaya, saya orang yang semangat. Jadi menang itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat sedikit orang yang mau bayar ongkosnya. Sangat sedikit. Anda mau nggak jadi pemenang? Contoh lah. Lawannya sedikit. Coba kemarin yang juara Olimpiade. Apakah Grecia Poli itu sama ini jadi dia juara itu ngalahkan orang seluruh dunia? Apakah dia pernah ngalahkan Mbak Ola? Ayo Mbak Ola pernahkah badminton lawan Grecia Poli? Nggak pernah tuh. Dia juga belum pernah ngalahin saya. Oh Pak, itu kan laki, mereka lawannya perempuan. Iya. Dia menang paling 6 kali gitu ya. Penyisian, semifinal, perempat final, semifinal, terus kemudian final, juara. Jadi main 6-7 kali sudah juara Olimpiade. Lawannya dikit tuh. Even contohnya salah satu yang namanya bayar pajak. Saya kira, kenapa kok saya bisa? Oh ternyata jarang yang mau bayar pajak, asem tenan. Menang itu mudah kok, lawannya dikit gitu loh ya. Ketika Anda mau bangun lebih pagi, mau baca sedikit, Anda sudah jadi pemenang. Nah, sekarang demikian juga, saya punya 3 prinsip ya di dalam kehidupan. Anda mau gemuk jadi langsing, Anda mau istilahnya keluarganya berantem jadi harmonis, doain ya saya terus semakin harmonis, semakin rukun. Tetap kita manusia biasa, tetap ada kelemahannya. Tetapi kalau kita punya ilmu ini, kemungkinan suksesnya itu jauh lebih besar daripada tidak punya ilmu ini. Anda mau miskin jadi kaya, Anda mau karyawan tadi mau karirnya melejit. Loh, saya waktu jadi karyawan karir saya melejit. Saya di BCA saya tidak pernah menjadi, mohon maaf, saya tidak pernah menjadi supervisor, kepala bagian, pimpinan cabang pembantu, kepala bidang cabang besar, pimpinan cabang pembantu yang besar. Jabatan saya waktu di BCA langsung wakil pemimpin kelas wilayah. Nanti karir saya cepat sekali, saking cepatnya gajinya ketinggalan, tidak apa-apa, kita semangat dulu gitu ya. Tapi kembali lagi, bagaimana berkarir? Sama, Anda punya resep-resep yang sederhana untuk menjadi karir, bisa dipercaya. Banyak nggak sih orang yang bisa dipercaya? Mungkin ya boleh kalau Anda bilang cukup banyak Pak, ya itu standar. Kalau Anda nggak bisa dipercaya, no trust, no karir. Tapi yang kedua, jadi yang terbaik. Jadilah karyawan-karyawan yang juara yang tidak bisa disingkirkan. Jadi saya zaman di BCA, pertumbuhan kartu ATM saya terbaik di Indonesia. Loh, kok Pak Tong bisa langsung dipromosi? Kalau tidak pernah alami. Loh, karena saya berani mengajukan diri. Ketika orang takut itu, saya berani. Boleh saya bantu? Sebetulnya saya pada waktu di kelas saya sudah menonjol, nomor satu. Tapi pada waktu itu saya berani tampil. Jarang orang berani tampil. Oh iya Pak Tong pemberani. Enggak, boy. Saya ini pemalu. Di tes DNA pemalu. Sungguh-sungguh pemalu. Saya diambil air liur, saya dikirim ke Amerika 2 bulan kemudian. Dicek, ternyata saya, anak-anak saya, termasuk pemalu. Jadi DNA atau sebenarnya pemalu bisa jadi seperti ini. Kenapa? Ya karena saya pakai 3 jurus ini loh. Kalau Anda mau jadi yang terbaik juara di dalam bisnis, nomor 1, Anda punya goal jadi yang terbaik. Jadi goalnya harus SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Tulis goal-goal Anda. Jadi goal jadi yang terbaik. Yang kedua, Anda punya alasan sangat kuat. Why saya harus jadi yang terbaik. Kalau saya pada waktu kuliah, saya tahu bahwa saya harus jadi yang terbaik karena dulu ditolak, karena goblok. Ditolak banyak wanita, gitu loh ya. Bingung milih di antara 6 calon pacar, karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Lagi ya, obat. Nah, tapi kembali lagi nih. Jadi yang setelah jadi alasan sangat kuat itu, nikmat dan sengsara kok. Orang tanya, Pak Tong motivasi itu apa sih? Motivasi itu cuma nikmat dan sengsara. Dengerin teman-teman. Nikmat dan sengsara. Sengsara, iya. Walaupun nikmatnya itu masing-masing, ada yang takut ditolak oleh lawan jenis kayak saya zaman dulu, tidak dapat pasangan, cilaka gitu ya.
Karena tugas DNA kita dari ujung kuku sampai ujung rambut tugasnya apa? 2, mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Kalau melanjutkan keturunan ditolak, lah kan separuh tugas hidup saya. Ujung-ujungnya. Lah, terus kemudian yang ketiga ini yang keren gitu ya. Apa? Tadi punya goal jadi yang terbaik, SPTM, spesifik, positif, tertulis dan menarik. Kemudian yang kedua punya alasan sangat kuat, nikmatnya jelas, sengsaranya jelas. Tadi apa sama saya? Tung, saya ini jadi karyawan susah gini, saya mau keluar juga takut gitu, tapi enggak keluar pada jadi karyawan sengsara gitu ya. Nah, saya nanya, lah Anda kan cukup sengsara untuk komplain, tapi tidak cukup sengsara untuk keluar. Anda keluar ataupun pindah ke perusahaan lain atau buka usaha sendiri itu karena Anda punya impian di depan lebih nikmat, di dalam sudah sengsara. Cuma itu aja kok. Ya. Anda kalau di dalam relationship yang menurut Anda berantakan tapi terus Anda pertahankan, ya cuma 2 aja. Karena Anda merasa takut kalau putus nanti lebih sengsara kok. Betul kan? Di dalam sengsara. Ya, tapi Anda cukup sengsara untuk komplain, tapi tidak cukup sengsara untuk take action. Gitu ya.